Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas apa sih fungsinya lumut pada bonsai, survival dalam bonsai pada umumnya. Mungkin masih ada yang belum paham dengan fungsi lumut pada bonsai karena saya sering melihat beberapa orang memasang lumut pada bonsainya padahal bonsainya bogel atau botak tanpa daun. Itu sebabnya tidak matching atau tidak nyambung, malah jatuhnya anomali karena kontradiksi. Mengapa begitu? Yuk kita kupas untuk pemahaman bersama. Perlu diketahui bahwa lumut pada bonsai bukan sekedar ornamen penghias bonsai saat di display atau dipajang, apalagi display untuk pameran. Terus kalau bukan untuk sekedar memperindah tampilan bonsai, lalu apa fungsi lumut pada bonsai? Jadi lumut pada bonsai itu diasumsikan sebagai rumput atau tanaman semak yang biasa tumbuh di bawah pohon besar. Kapan itu terjadi? Saat musim hujan di negara tropis dan saat musim semi di negara 4 musim. Itu adalah saat pohon dan tanaman sekitarnya mengalami masa subur. Itu saat tunas bersemi dan daun muda menghijau. Itu maksud dari pengguna lumut pada bonsai, yaitu designer. Bonsai ingin mempresentasikan bonsainya dengan drama alam. Ketika pohon musim hujan saat daunnya menghijau dan ditumbuhi rumput atau semak di sekitarnya. Jadi jangan dikira itu cuman buat ornamen penghias doang. Diingat ya, lumut itu adalah bagian dari drama alam musim yang ingin dipresentasikan saat sebuah bonsai ditampilkan berdaun. Jadi kalau bonsainya ditampilkan bogel, jangan dipasang lumut. Itu salah musim untuk para pecinta bonsai seluruh Indonesia. Ingat, ada aspek visibility yang dinilai juri kontes. Bonsai bogel tanpa daun itu menggambarkan pohon dalam musim kemarau di negara tropis atau musim gugur di negara 4 musim. Jadi kalau bonsainya bogel atau tanpa daun, jangan dipasangi lumut saat di display karena itu menyalahi hukum alam. Itu dinilai impossible atau mustahil. Masa musim kering rumput menghijau sedangkan daun pohon besarnya gugur sampai bogel. Itu kira-kira logika berpikirnya. Jadi kalau kontes atau pameran bonsai bogelnya bagus tapi dipasangi lumut, itu gimana? Kalau saya sendiri jadi juri, ya saya kurangi nilainya. Terus bonsai survival yang drama alamnya pohon yang bertahan hidup dari keganasan alam kok dipasangi lumut. Nah, itu kembali ke logika berpikir. Harus dicek lagi bonsai survivalnya yang mau dipresentasikan sedang dalam musim apa. Kalau mau dipresentasikan musim hujan sedang subur, berarti bonsainya berdaun dan dikasih penguatnya drama berupa lumut. Katanya pohon survival berarti pohon yang bertahan hidup dari keganasan alam, bukannya dia diceritakan sebagai pohon yang menderita. Kok ada masa subur? Harus diingat kembali bahwa dikatakan konsep survival karena pohonnya punya tanda-tanda survive, selamat dari keganasan alam. Apa tandanya? Yang paling mudah dilihat adalah banyaknya bagian kayu mati. Itu tanda bahwa pohon pernah mengalami masa sulit yang membuat sebagian batangnya mati. Tapi itu bukan berarti dia tidak mengalami masa subur setelah masa sulit berlalu. Tunas bersemi menjadi hidup baru dan indah kembali, tapi bagian matinya masih terlihat dan menyatu dengan bagian hidupnya. Tetap pakai logika untuk para pecinta seluruh Indonesia. Musim terus berganti.
Sebagai contoh presentasinya seperti di foto bonsai ini, pohon sedang masa subur tapi bagian matinya sebagai tanda survival masih nampak jelas karena sedang masa subur yang ditandai dengan adanya daun. Maka presentasinya dikasih penguatan lumut untuk menambah kesan dramatis. Jadi ceritanya ini dulu adalah pohon yang pernah mengalami masa sulit dengan meninggalkan tanda bekas kematian berupa sebagian kayunya kering. Masa sulit itu pun berlalu dan masa subur datang yang ditandai daun menghijau dan di sekitarnya pun kini ditumbuhi rumput. Itu kira-kira logika presentasi yang ingin disampaikan desainer bonsainya. Tapi semua kembali ke desainer bonsainya karena memang ada juga yang sengaja pasang lumut sekalipun tahu itu tidak nyambung drama alamnya. Dengan alasan bonsainya lemah di akar, jadi perlu ditutupi kelemahan bonsai dengan lumut, batu, karang atau kombinasi keduanya. Kalau menurut saya sendiri lebih baik pakai karang saja kalau bonsainya bogel. Kesan dramatisnya lebih masuk logika kehidupan alam yang keras. Semoga penjelasan ala kadar ini membuat kita sama-sama paham apa sih maksud lumut pada display bonsai atau saat pameran bonsai. Semoga bermanfaat dan silahkan di-share untuk sama-sama belajar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar channel pecinta bonsai Madura terus berkembang. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.